Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Gayo Agung Laksono dengan NIM J520220076. Saya berasal dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang fisiologi tekanan darah dan nadi. Pertama, siklus jantung. Siklus jantung adalah peristiwa yang terjadi pada jantung yang berawal dari permulaan sebuah denyut jantung sampai ke denyut jantung berikutnya. Proses mekanisme pada siklus jantung disebabkan oleh perubahan ritmik aktivitas kelistrikan jantung. Setiap siklus diawali oleh pembentukan potensial aksi yang spontan di dalam nodus SA. Siklus jantung terdiri atas periode relaksasi dan periode konstriksi. Periode relaksasi itu atau diastol yaitu pengisian oleh darah, dan periode konstriksi yaitu sistol atau pengisian rongga. Pengosongan rongga. Bunyi jantung ada dua, yaitu suara jantung 1 dan suara jantung 2. Suara jantung 1 yaitu bergetarnya kolom darah karena penutupan katup atrium ventrikuler atau katup mitral dan katup tricuspidalis yang terjadi pada saat permulaan dari sistol jantung atau ventrikel. Getaran ini akan diproyeksikan pada dinding toraks, di mana kita bisa mendengar sebagai suara jantung 1. Intensitas dari suara jantung 1 tergantung pada yang pertama yaitu kekuatan kontraksi ventrikel, di mana hal ini tergantung pada keadaan otot ventrikel. Kedua, ada kecepatan naiknya desakan ventrikel. 3, letak katup ASMV pada saat sistol ventrikel. 4, kondisi anatomis katup ASMV. Daerah auskultasi untuk bunyi jantung 1. Pertama, pada ictus cordis, yaitu tempat pertemuan antara ruang interkostal 5 kiri dengan mid-clavicularis line, atau garis yang ditarik dari pertengahan klavikula ke bawah sejajar dengan sternum. 2, yaitu pada ruang interkostal kiri pada tepi sternum, yaitu untuk mendengarkan suara kutub mitral atau bicuspidalis, meskipun tidak sejelas seperti pada ictus cordis. 3, yaitu pada ruang interkostal 4-5 kanan pada sternum. Pada tempat ini, biasanya suara katup tricuspidalis terdengar paling jelas. Intensitas suara jantung 1 akan bertambah pada apex bila ada kelainan pada yang pertama yaitu mitral stenosis, yaitu menyempit. 2, pada konstriksi ventrikel yang kuat dan aliran darah yang cepat, misalnya pada kerja fisik, emosi, anemi, teraptoksikosis, demam, dan sebagainya. Intensitas suara jantung 1 akan melemah pada apex yang terdapat pada shock yang hebat dan dekompensasi cordis. Lanjut ke suara jantung 2, yaitu bergetarnya kolom darah karena menutupnya kutub aorta dan kutub semilunaris pulmonalis. Getaran ini diproyeksikan pada dinding torak, dan ini terjadi pada akhir dari sistol jantung atau permulaan dari diastol. Suara jantung 2 ini normal, selalu lebih dari suara jantung 1. Tetapi kadang-kadang suara jantung 2 ini bisa lebih keras daripada suara jantung 1. Pada anak-anak dan dewasa muda, suara jantung 2 pulmonal akan lebih keras daripada suara aorta 2. Tetapi sebaliknya, pada orang dewasa, suara aorta 2 akan lebih keras daripada suara pulmonal 2. Lokasi untuk mendengarkan bunyi jantung 2 itu pada ruang interkostal 2 kanan pada tepi sternum, itu akan terdengar suara kutub semilunaris aorta. 2, pada ruang interkostalis 2 kiri pada tepi sternum, itu suara katup semilunaris. Intensitas suara jantung 2 aorta bertambah pada yang pertama ada hipertensi, 2, arteriosklerosis aorta yang sangat, 3, kelemahan bili kiri, 4, mitral stenosis, 5, cor pulmonal kronika, 6, kelainan jantung bawaan. Kemudian suara jantung 1 dan 2 akan melemah pada orang yang gemuk, orang yang mengidap emfisema paru-paru, dan perikarditis eksudatif, dan penyakit-penyakit yang menyebabkan kelemahan otot jantung. Dan ada bising jantung. Bising jantung ini terjadi apabila salah satu katupnya menyempit atau stenosis yang menyebabkan aliran darah ini turbulen. Bisa juga terjadi pada katup yang tak dapat menutup dengan baik atau insufisiensi. Hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat auskultasi, itu bising tersebut terdengar pada waktu antara 1 dan 2, yaitu bising sistol. Sedangkan
antara waktu suara 2 dan 1 yaitu bising diastol. Cara yang mudah untuk menentukan apakah bising tersebut sistol atau diastol adalah dengan membandingkan terdengarnya bising dengan saat terabanya iktus. Bila bising mulai bersamaan dengan iktus, maka bising tersebut adalah bising sistol. Kemudian menentukan lokalisasi bising yang terkeras, dan terakhir menentukan intensitas dari bising tersebut. Bising fisiologis, biasanya bising sistol. Ini terjadi bila kardia output naik, misalnya karena stenosis relatif. Ini ada bising patologis, biasanya bising diastol. Ini terjadi bukan karena kardia output naik, tetapi karena kelainan katup korda tendinea, otot papilar, dan sebagainya. Lanjut ke tekanan darah. Tekanan darah sini ada dua, yaitu sistol dan diastol. Untuk sistol yaitu fase dalam siklus jantung ketika kontraksi ventrikel untuk memompa darah ke dalam arteri. Saat jantung berdetak, otot jantung akan berkontraksi untuk memompa darah melalui arteri ke seluruh tubuh. Kontraksi otot jantung tersebut kemudian akan menimbulkan tekanan pada arteri, sehingga tekanan darah sistolik atau tekanan tertinggi yang dicapai sel otot jantung akan berkontraksi. Tekanan darah sistolik ini normalnya pada orang dewasa sekitar 90-120 mm/Hg. Lanjut ke tekanan darah diastol. Ini fase rileks dari siklus jantung ketika seluruh jantung santai dan darah mengalir ke bilik atas jantung. Ketika kontraksi otot jantung telah berakhir, maka otot jantung akan menjadi rileks, sehingga aorta akan kembali ke posisi semula dan tekanan darah pun menurun. Jadi tekanan diastolik ini tekanan darah di dalam arteri ketika jantung itu beristirahat atau rileks. Pada orang dewasa, tekanan darah diastolik ini normalnya sekitar 60-80 mm/Hg. Nah, di sini ada klasifikasi tekanan darah pada orang dewasa menurut GNC ke-7. Untuk pada kategori normal, sistoliknya tadi kurang dari 120 mm/Hg, dan untuk diastoliknya kurang dari 80 mm/Hg. Lanjut ke prehipertensi. Tekanan darah sistoliknya antara 120 sampai 139 mm/Hg, dan untuk sistoliknya 80 sampai 89 mm/Hg. Untuk kategori stadium 1, sistoliknya itu 140 sampai 159 mm/Hg, dan untuk diastoliknya 90 sampai 99 mm/Hg. Terakhir ada kategori stadium 2. Itu untuk tekanan sistoliknya lebih dari sama dengan 160 mm/Hg, dan untuk diastoliknya lebih dari sama dengan 100 mm/Hg. Lanjut ke hubungan tekanan darah, curah jantung, dan resistensi perifer. Jadi tekanan darah itu dipengaruhi oleh curah jantung dan resistensi pembuluh darah perifer. Tekanan darah sama dengan cardiac output kali tahanan perifer. Nah, curah jantung itu adalah jumlah darah yang dipompakan oleh ventrikel ke dalam sirkulasi pulmonal dan sirkulasi sistemik dalam waktu 1 menit. Menurut Potter dan Perry, pada tahun 2005, menyatakan bahwa curah jantung seseorang adalah volume darah yang dipompa jantung selama 1 menit. Kedua ada viskositas darah atau tahanan perifer. Itu akan mempengaruhi kemudahan aliran darah yang melewati pembuluh darah kecil. Viskositas darah ditentukan oleh hematokrit. Apabila hematokrit meningkat, aliran darah akan melambat. Tekanan darah arteri akan naik. Tahanan terhadap aliran darah tidak hanya ditentukan oleh garis pembuluh darah saja, tetapi juga viskositas darah. Semakin kecil lumen pembuluh, maka semakin besar vaskuler terhadap aliran darah. Dengan naiknya tekanan darah, tahanan tekanan darah, arteri juga naik. Tekanan darah juga akan turun pada saat dilatasi pembuluh darah dan tahanan turun. Ini ada pengukuran tekanan darah. Pengukuran tekanan darah ada dua macam, ada dua cara. Itu secara direct atau langsung, dan secara indirect. Untuk yang secara direct atau terbuka yaitu biasanya jarang dikerjakan karena kurang praktis dan sukar. Itu caranya dengan membuka arteri dan masuk ke dalam arteri menuju jantung dan perifer.
sedangkan kaki yang lain dihubungkan dengan manometer. Dan untuk yang secara indirect, walaupun hasilnya tidak akurat, tetapi bisa digunakan dalam klinik dengan memberi penilaian nisbi pada hasil-hasil pengukuran itu. Artinya, kita dapat membandingkan tekanan darah dari penderita dengan tekanan darah orang yang normal. Sehingga kita bisa mengetahui tekanan darah dari seseorang yang lebih rendah dari normal atau hipotensi, atau lebih tinggi dari normal atau hipertensi. Nah, untuk yang secara indirect ini ada dua cara. Yang pertama secara palpatoir. Itu biasanya hanya mengukur tekanan sistol saja. Dan yang kedua ada secara auskultatoir atau Korotkov. Biasa ini untuk mengukur sistol maupun diastol. Lanjut ke pemeriksaan nadi. Pemeriksaan ini itu dilakukan dengan cara pemeriksa berdiri di sebelah kanan dari perbandus. Tangan perbandus kita pegang tangan kiri, lalu kita cari arteri radialis dari perbandus. Lalu kita letakkan jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis. Sini ya, seperti ini. Sedangkan ibu jari memegang bagian dorsal pergelangan tangan pada sisi ulna, sehingga tangan perbandus diistirahatkan pada ibu jari pemeriksa. Perbandus hendaknya diberi waktu untuk istirahat sehingga keadaannya bisa tenang. Hal ini akan mempermudah frekuensinya, akan mempengaruhi frekuensi nadi. Ya, terima kasih video penjelasan dari saya. Bila terdapat banyak kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.